Alhamdulillah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Pada kesempatan ini, sebagaimana kapan hari kita sampaikan, kita sedikit berbicara tentang macam-macam azab kubur dan sebab-sebabnya. Ya, kalau nutut nggih. Jadi macam-macam azab kubur dan sebab-sebabnya. Karena masalah kubur ini kadang diremehkan. Seseorang yang meninggal dunia seakan-akan sudah selesai urusannya. Nggih, mantun dimandikan, nggih, dikafani, disolatkan, dikuburi, beres. Boten. Ternyata itu perjalanan tasik panjang. Perjalanan tasik dangu. Nggih. Oleh karena itu kita membahas tentang hal ini ya dalam bab materi tentang azab kubur itu agak panjang juga. Nggih. Yang pertama apa? Di alam kubur niku diperlihatkan neraka jahanam. An-naru yu'raduna 'alayya ghuduwwan wa 'ashiyya. Jadi di alam kubur niku diperlihatkan kepada mereka, ditampakkan neraka pada pagi dan petang. Jadi diperlihatkan neraka pada pagi dan petang. Niku surat Ghafir ayat 46. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya sesungguhnya apabila salah seorang di antara kalian mati maka akan ditampakkan kepadanya calon tempat tinggalnya pada waktu pagi dan sore. Bila dia termasuk calon penghuni surga maka ditampakkan kepadanya surga. Bila dia termasuk calon penghuni neraka maka ditampakkan kepadanya neraka, dikatakan kepadanya ini calon tempat tinggalmu hingga Allah subhanahu wa ta'ala membangkitkanmu pada hari kiamat. Muttafaqun alaih. Kemudian yang kedua adalah macam-macam azab kubur niku dipukul dengan palu dari besi. Dari Anas radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, adapun orang kafir atau munafik maka kedua malaikat tersebut bertanya kepadanya, apa jawabanmu tentang orang ini? Ya, maksudnya ditunjukkan Rasulullah. Ternyata dia mengatakan, aku tidak tahu. Aku mengatakan apa yang dikatakan orang-orang. Ya, jadi ditunjukkan Rasulullah nggak kenal. Ya, karena bukan pengikutnya. Maka kedua malaikat itu mengatakan, engkau tidak tahu, engkau tidak membaca. Kemudian ia dipukul dengan palu dari besi tepat di wajahnya. Dia lalu menjerit dengan jeritan yang sangat keras yang didengar seluruh penduduk bumi kecuali dua golongan, jin dan manusia. Jadi tiang-tiang kafir munafik niku ketika ditunjukkan Rasulullah ternyata nggak tahu ya siapa nabimu, nggak tahu. Malaikat niku langsung menghantam di mukanya dengan palu dari besi tepat di wajahnya. Karena saking sakitnya sing mukul malaikat, bayangkan. Nek sing mukul manusia mungkin tidak seberapa, walaupun bonyok. Tetapi ketika malaikat yang mukul jeritanya niku jerite niku didengar seluruh makhluk yang ada di bumi ini kecuali jin dan manusia tidak bisa dengar. Andai kata bisa dengar pisan jin dan manusia wedi kabeh. Dan ketika jin dan manusia mendengar tidak ada istilahnya nopo nggih. Tidak ada sepi di dunia niki. Mendengarkan setiap hari pukulan tepat di wajahnya dengan besi oleh para malaikat ya yang mukul orang-orang kafir munafik. Nah, ceritanya rame. Nah, niki kita diberikan kelebihan oleh Allah nggak bisa mendengar. Ya. Kemudian azab kubur yang ketiga yaitu disempitkan kuburnya sampai tulang-tulang rusuknya saling bersilangan. Jadi disempitaken kubure sampai tulang-tulang rusuk niku bersilangan. Dan didatangi teman yang buruk wajahnya dan busuk baunya.
Dalam hadis Al-Bara' bin Azib radhiyallahu an yang panjang, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang orang kafir setelah mati. Dalam hadisnya disampaikan, artinya gelarkanlah untuknya alas tidur dari api neraka. Jadi yang kafir niku alas tidur niku mawon niku dari napa? Api neraka. Nggih. Umpama kita alas tidur kita saking kresek, sekecon apa mboten? Ibu. Mboten sekecon. Alas tidur kita dari sak, sekecon mboten Pak? Mboten sekecon. Nggih. Alas tidur kita dari barang-barang bekas, misalnya sampah, mboten sekecon kan? Lah niki tiang-tiang kafir iku alas tidurnya dari api neraka. Bayangkan, bukan main sakitnya, panasnya. Ketika musim panas mawon kita mboten betah nggih. Kadang teng kasure mboten betah, akhirnya teng pesteran nggih. Jadi niku. Dan bukakanlah untuknya sebuah pintu ke neraka nggih. Wis jelas pintu neraka, di dalam nerakanya itu berkobar api, saking pintu nih mawon sudah ada kewalahan ya, sudah kepanasan ya. Maka panas dan uap panasnya mengenainya. Jadi dibuka pintu nih tok uape pun panasnya luar biasa ya. Kemudian lalu disempitkan kuburnya sampai tulang-tulang rusuknya berimpitan. Kemudian datanglah kepadanya seorang yang jelek wajahnya, jelek pakaiannya, dan baunya busuk. Nah ini tiang-tiang kafiran munafik. Jadi tulang-tulang rusuknya itu berimpitan, kretek, ngoten lho. Jadi bumi ini disempitkan. Bumi ini disempitkan. Karena nanti kalau ceritakan bahwasanya ada penggali kubur, ketika mau nguburkan seseorang kan gali kadang kepethuk kuburan lama yang tidak terurus. Ya, ketika kuburan lama itu digali atau tergali, ternyata kebanyakan tulang-tulangnya niku lho ngumpul. Harusnya kepala dewe sebelah pundi, leher nggih, badan sebelah tengah, kaki sebelah selatan, harusnya ngoten. Tapi ngumpul kadang tengah-tengah, kadang teng pojok. Lho kok saged? Kepala, kaki, badan ngumpul kok saged? Nggih. Kan tidak masuk akal. Nggih. Bisa jadi itu adalah salah satu bentuk azab kubur yang oleh Allah disempitkan kuburnya, gembertakan sampai kumpul dan lain sebagainya, dipukul, dipalut dan lain sebagainya, sehingga jadi satulah dia kesakitan. Naudzubillah min dzalik. Niku gambaran. Ya. Di sisi lain kita menemukan mayatnya masih utuh. Di sisi lain kita menemukan aja jenazah sudah puluhan tahun masih utuh. Nggih. Jadi wonten kisah nggih, yang terjadi waktu itu pelebaran jalan di Tuban nggih. Pelebaran jalan tol. Biasa kan jalan tol niku napa mawon ditembus, sak kuburan mawon ditembus. Ya. Entah itu pelebaran jalan tol atau pembesaran masjid waktu itu nggih. Tapi kayaknya jalan tol insyaallah. Sehingga digalilah makam. Semuanya sudah digali. Ada insyaallah satu makam paling ya. Ketika digali niku padahal usianya kurang lebih 30 tahun yang lalu punan makam niku. Ketika digali ternyata masih ada kain kafannya. Nggih. Dan aromanya masih wangi. Ketika diambil tubuhnya juga masya Allah masih utuh. Jasadnya ini kalau tasnya utuh, nggih. Kemudian diangkatlah, masya Allah. Ternyata jasadnya itu dengan awal di kuburannya insya Allah masih sama, mirip. Padahal pun pinten tahun, kurang lebih 30 tahun. Nah, inilah kebesaran dari Allah Subhanahu Wa Taala bagi hambanya ditunjukkan oleh Allah. Ternyata betul ketika ditelusuri kepada anak cucunya disampaikan bahwa si ibu ini ya, mbahnya dahulu ketika masih hidup beliau adalah orang yang masya Allah ibadahnya luar biasa.
Ketika malam beliau mengaji sanes damel lampu ngeten iki jenengan insyaallah jelas pun. Tasik damel oblik nggih. Ngaos Quran iku tasik damel oblik. Dan Al-Qur'annya mungkin ndak sakados saniki kuatapunan nggih. Boleh asal bantuan terus denger iki Al-Qur'an nggih. Jadi ngoten tiap hari ngaji, salat tahajud niku amalanipun. Kemudian wonten amalan malih ternyata ibu-ibu niki. Nggih. Napa? Dia rajin bersedekah dengan apa yang dipunya. Nggih. Dia rajin membantu, menolong, meringankan orang lain. Nah, ternyata itu amalannya. Terus napa malih amalannya? Dia termasuk orang yang ikhlas insyaallah, berusaha untuk ikhlas. Ketika ada orang yang menyakiti beliau niku dia tidak balas dendam. Ketika orang yang menyinggung dia, yang mengata-ngatai dia tidak dendam, tidak mendoakan kejelekan, bahkan insyaallah mendoakan kebaikan. Okay. Dan beliau hari-harinya diliputi dengan ibadah dan ikhlas, tidak iri dan dengki terhadap orang lain, tidak dendam kepada orang lain yang menyakitinya, ya bahkan mungkin mendoakan mereka. Nah, sehingga ketika hati seseorang ini bersih, berusaha membersihkan diri, tidak dendam, tidak iri, tidak wis macam-macam sifat-sifat jelek yang lainnya, Allah utuhkan jasadnya, Allah wangikan jasadnya. Sebagai apa? Bisa jadi gambaran sebagai nikmat di alam kubur. Karena kalau dibandingkan dengan jasad para syuhada terdahulu, tahun 2013 banjir di Uhud, jasad para syuhada bermunculan, dan ternyata banyak di antara mereka jasadnya masih utuh. Ditemukan salah satu jasad yaitu paman Nabi Hamzah. Waktu itu kan dalam kisahnya beliau jantungnya ketika ditombak, ya jantungnya dirobek, diambil, dikunyah oleh Hindun. Niku jantungnya masih netes darah di dadanya niku. Padahal kematian beliau sudah ratusan tahun yang lalu, 900 apa 1400 kurang lebih lah. Jasadnya masih utuh. Ya, itu adalah salah satu gambaran bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang yang berjihad, yang syahid di jalan Allah tidak mati, tetapi mereka masih hidup dan masih mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini gambaran. Kembali kepada kasus tadi ibu tadi itu, itulah jiwa yang selalu bergantung kepada Allah, jiwa yang bersih, jiwa yang selalu ikhlas, menghindarkan diri dari sifat iri hati, dendam dan lain sebagainya. Allah utuhkan jasadnya tadi, si ibu tadi yang dari Tuban tadi. Itu salah satu kisah, mungkin banyak kisah-kisah yang lainnya. Oleh karena itu ini merupakan juga ujian atau pelajaran bagi kita sekalian. Kalau ingin mendapat nikmat kubur, bersama-sama membersihkan hati. Kalau ingin mendapat nikmat kubur, bersama-sama beribadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau mendapatkan nikmat kubur, mari melihat sesuatu dengan mata hati. Mari belajar tentang Islam agar hati itu menjadi tenang. Jangan sampai menjadi seorang muslim bukan bertambah ketenangan keimanannya kepada Allah, malah bertambah kebenciannya kepada yang lain, bahkan sesama muslim. Naudzubillah min dzalik. Sesama masjid benci, sesama musola benci, itu bukan ukuran orang muslim. Sesama muslim itu dalam zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saling mendoakan dalam kebaikan, bukan menang-menangan supaya terkenal popularitas. Itu bukan ciri orang muslim. Itu bisa jadi ciri orang munafik, bahkan orang kafir. Naudzubillah min dzalik. Dalam hal kebaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai seorang muslim selalu berlomba-lomba dalam hal kebaikan, bukan berlomba-lomba dalam hal kebencian, karena disukai oleh syaitan. Syaitan itu naudzubillah min dzalik licik dan busuk dia perilakunya, sehingga orang-orang yang bersama syaitan ketika di alam kubur busuk duluan. Naudzubillah min dzalik.
Contohnya sinten? Orang-orang Zionis Israel. Zionis niku Bu, baru meninggal mawon, nggih. Sampai heran, baru meninggal dimasukkan di lemari mayat, di ruangan mayat, nggih. Niku pun buatan betah masuk niku. 1 hari baru meninggal, tasan. Ambune wis gak karuan busuk. Jadi petugas mayatnya buatan betah, metu akhirnya. Buatan tahan suwi-suwi teng kamar mayat niku. Karena sudah busuk. Kok cepet busuk, itu gambaran sifat busuknya yang dimiliki oleh Zionis Israel. Hatinya penuh dengan dendam, hatinya penuh dengan benci, hatinya penuh dengan permusuhan. Sudah dikasih tanah oleh Palestina, akhirnya yang ngasih tanah malah direbut tanah malih, minta yang banyak, bahkan membunuh mereka. Naudzubillah min dzalik. Orang yang seperti itu ketika meninggal dunia, contohnya Zionis Israel tadi itu, oleh Allah langsung diazab dengan cepat, belum dikubur diazab. Dengan cara apa? Wis jenenge set larat itu buatan tahan ayo dimangan sampai busuk. Padahal paling tidak mayat normal itu 3 hari baru pembusukan nggih. Nah, niku salah satu sifat orang munafik, orang kafir yang selalu benci dengan kebaikan, selalu benci dengan kebenaran. Allah percepat siksanya, Allah percepat kebusukannya agar dia merasakan dari akibat ulahnya. Oleh karena itu, ini gambaran bahwa hati yang bersih, yang ikhlas selalu berusaha kita bersihkan dengan lap-lap ceramah, dengan lap-lap Al-Quran, dengan lap-lap nasihat-nasihat yang baik agar kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya disampaikan, ketika tulang rusuknya berimpitan, kemudian datanglah kepadanya seseorang yang jelek wajahnya, jelek pakaiannya, dan baunya busuk. Dia berkata, bergembiralah engkau dengan perkara yang akan menyiksamu. Inilah hari yang dahulu engkau janjikan dengannya di dunia. Maka dia bertanya, siapakah engkau? Wajahmu adalah wajah yang datang dengan kejelekan. Dia menjawab, aku adalah amalanmu yang jelek. Maka dia berkata, wahai Rabbku, jangan engkau datangkan hari kiamat. Teng alam kubur niku mboten diwian ternyata Bu. Diceritakan dalam hadis niki Pak. Ditemani sesuai dengan amal perbuatannya. Digambarkan di sini ketika amal perbuatannya jelek, amal perbuatannya tidak baik, ternyata ditemani oleh makhluk yang baunya busuk, yang bau sekali. Nun sewu, ibu-ibu, umpami bapak mboten adus seminggu, panjenengan betah mboten? Mboten, sedina wis karo apa teko sawah gak adus. Nang kono adus Pak. Ambune gak enak blas. Misale. Sami kalih ibu-ibu. Mau bapak-bapak ditemani ibu-ibu sing mboten adus seminggu wis. Gak karuan. Gak adus saya mampu memane apa? Adus saya mampu memane gak adus misale niku. Guyu-guyu tadi apa cara ngatus nggih Bu nggih. Mana adem-adem males kate atus nggih Bu nggih. Parfume diakehi nggih. Lah niki gambaran kita mawon di keluarga, di dalam kamar ditemani oleh pasangan yang mboten mandi seminggu, mboten betah, napa malih teng alam kubur ditemani baunya yang busuk, tidak pernah mandi, wis lebih serem daripada mak lampir nggih. Lebih busuk dari bau yang busuk yang ada di dunia ini. Wis ndak karuan sedih nih ketika di alam kubur ditemani oleh makhluk yang seperti ini. Betah no mboten Ibu, Pak? Mboten betah. Nggih. Teng alam kubur ngoten mboten betah. Nggih. Karena niku napa? Itu adalah amalan yang jelek yang ada di dunia yang sering dia lakukan. Naudzubillah min dzalik. Kemudian yang keempat adalah azab kubur niku napa? Dirobek-robek mulutnya, nggih, lisane lo dirobek-robek, betah mboten ditapuk berdarah wis, sakit, napa malih mulutnya dirobek-robek.
kemudian dimasukkan ke dalam tanur yang dibakar, kados tungku yang dibakar ngoten. Dipecah kepalanya di atas batu. Ada pula yang disiksa di sungai darah. Bila mau keluar dari sungai itu dilempari batu pada mulutnya. Masya Allah, subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Jibril dan Mikail alaihi salam, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang panjang, beritahukanlah kepadaku tentang apa yang aku lihat. Ya, Rasulullah ketika itu perjalanan Isra Mi'raj kemudian disanjangi oleh malaikat, ya, adapun orang yang engkau lihat dirobek mulutnya, dia adalah pendusta, gampang ngomongan, gampang ngomongi tiang. Ono cerita keburukane tiang lisane enggak tahan, wis kudu cerita. Kadang cerita ndak cukup sak wong, sak masjid atau sak kampung diceritain kabeh. Lah tiyang sing kados ngeten iki siksae dirobek-robek mulutnya kelak. Sing gampang cerita keburukan orang lain. Nggih. Niku pendusta. Tiyang sing gampang nyeritani wong liya niku biasane kelak panjenengan akan diceritani pisan. Sampai dikatakan oleh ulama, apa dalam hadis lupa saya, ketika ada orang pendusta gampang cerita, kita disuruh mengalih, bahkan disuruh lari seakan-akan mau diterkam harimau, khawatir ketularan. Soalnya ngeten, biasanya wong nek diceritani apik niku kadang lali, tapi nek sing diceritani elek, lengket teng pikiran, teng otak, teng ati, bahkan teng wis cani nyang di iso digawa. Nggih napa mboten? Panjenengan diceritani apike tiyang mboten mesti eling, tapi lek diceritani jeleke orang, woi, jangget sampai mati. Naudzubillah min dzalik. Nggih napa mboten? Nah, itu gambaran. Nggih. Diceramai tiap anu kadang ya wis lali kula nggih ngoten. Tapi lek Abah Mustofa cerita, iku lho wong iku koyo ngene. Weling sampai turu weling. Iku turu kadang sik kok bercerita yang bapake. Pak, aku mau diceritain di masjid. Wong iki koyo ngene ternyata. Masya Allah. La haula wala quwata illa billah. Lah niku katanya mendapat nikmat kubur ya apa? Lek sing elek gampang gancet, sing ngamping gampang lali. Nggih lho mboten? Nggih. Nah nggih. Wong bapak kita senien cerita kancil nyolong timun wis ya ono nggih. Nggih mboten? Malah putune diceritani bisa. Nah, itu gambaran nggih manusa nggih. Masya Allah nggih. Kemudian selanjutnya adalah adapun orang yang engkau lihat dirobek mulutnya, dia adalah pendusta. Dia berbicara dengan kedustaan, lalu kedustaan itu dinukil darinya sampai tersebar luas. Nah, maka siapa disiksa dengan siksaan tersebut hingga hari kiamat, maka dia disiksa dengan siksaan tersebut sehingga hari kiamat. Jadi siksaannya dirobek mulutnya niku wau pendusta sing gampang cerita, cerita keburukan orang lain niku dirobek-robek mulutnya sampai kiamat. Bayangkan Bu. Makanya menang niku luwih aman. Mane menang teng masjid ya sampai keturun insyaallah aman. Adapun orang yang kau lihat dipecah kepalanya wonten malih. Nggih. Siksa kubur ngeri panjenengan. Insyaallah. Adapun orang yang kau lihat disiksa kepalanya, dia adalah orang yang telah Allah ajari Al-Qur'an. Namun dia tidur malam dan tidak bangun sholat malam. Ya, bisa ada yang katakan sholat isya, buatan sholat isya. Tapi ini bisa dikatakan tidak bangun sholat malam, padahal dia paham. Pada siang hari pun dia tidak mengamalkannya. Ya. Maka dia disiksa dengan siksaan itu hingga hari kiamat. Ya. Adapun engkau lihat orang yang disiksa dalam tanur, ya, dibakar di tanur, ya, di tungku, mereka adalah pezina. Naudzubillah min dzalik. Adapun orang yang engkau lihat di sungai darah,
panjenengan nanti ningali sungai darah. Nggih pas mbele hewan kurban nggih, sungai kada darahe. Nggih. Dia adalah orang yang makan harta dari hasil riba, nganakno duit. Naudzubillah min dzalik. Niku orang yang makan riba nanti sungainya disiksa di sungai darah, dilempari dengan batu dalam riwayat yang lain. Nggih, kate mentas teng sungai darah niku lempari bati mulute, pecah meneh, nyemplung meneh. Badhe mentas lempari malih. Naudzubillah min dzalik. Ojo maneh sungai darah, nuwun sewu, udan-udan. Kemudian warnane sungai coklat, panjenengan purun mandi napa mboten? Mboten purun. Napa malih niki sungai darah? Ojo maneh sungai darah selokan. Nggih, peceren nggih sing warnane item. Nggih, kalu mboten panjenengan mandi teng ngriku. Mboten kalu. Napa malih niki sungai darah yang lebih dari itu. Astagfirullah min dzalik. Nggih. Dan ini pun tarakhim. Insyaallah dilanjutkan lain waktu nggih. Sedikit lagi nggih. Sedikit lagi. Nggih. Belum. Oh nggih. Kemudian selanjutnya niki hadis riwayat Bukhari. Kelima, azab kubur itu adalah dicapik-capik ular-ular yang besar dan ganas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiba-tiba aku melihat para wanita, niki wanita nggih, yang payudara mereka dicapik-capik ular yang ganas. Maka aku bertanya, ya Rasulullah bertanya, kenapa mereka? Malaikat menjawab, mereka adalah para wanita yang tidak mau menyusui anak-anaknya tanpa alasan yang jelas, tanpa alasan syar'i. Nggih. Jadi ngoten. Ojo maneh ular-ular yang besar, ular kecil mawon nuwun sewu yang masuk dalam rumah kita. Ibu-ibu ajri mboten? Ajri. Wong kadang tikus saya wedi nggih, ula meneh ya. Nggih, kadang bapak-bapak nggih wonten sing ajri kali tikus kali ula. Oh, kula nggih gila asline. Ya. Jadi ngoten, napa malah niki dicapik-capik ular yang besar dan ganas, naudzubillah min dzalik. Niki wanita yang tidak mau menyusui anaknya, nggih. Jadi ngoten. Kemudian selanjutnya adalah sebab-sebab mendapatkan azab kubur. Nah, ternyata wonten sebabe. Pripun dilanjut apa loh lanjut nggih. Mundur nggih. Jadi sebab-sebab mendapatkan azab kubur, nah ini gambaran suatu saat dilengkapi insyaallah. Yang pertama adalah kekafiran dan kesyirikan, nggih. Sebagaimana azab yang menimpa Fir'aun, panjenengan sembarang Fir'aun nggih? Ceritane nggih semerap. Dan bala tentaranya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka, dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. Kepada mereka ditampakkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat. Dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Jadi yang menyebabkan azab kubur itu kekafiran dan kesyirikan. Fir'aun sebenarnya percaya Allah sebagai Rabb, tapi karena kekafiran, karena kesyirikan, karena menganggap dia lebih baik, ya, akhirnya dia tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah azab kubur niku karena kemunafikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya di antara orang-orang Arab Badui yang di sekelilingmu itu ada orang-orang munafik, dan juga di antara penduduk Madinah mereka keterlaluan dalam kemunafikannya, ya. Kamu Muhammad tidak mengetahui mereka, tetapi kamilah yang mengetahui mereka. Nanti mereka akan kami siksa 2 kali, kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. Ya. Jadi tiang-tiang munafik pun Rasulullah juga tidak banyak tahu tapi tidak semuanya. Ya, digambarkan dalam ayat ini.
Kadang nun sewu naudzubillah min dzalik, tiyang munafik niku kadang salat tumut salat. Nggih. Kadang berjuang tumut berjuang tapi diemburi, kadang meninggalkan tempat. Nggih. Dan dia kecenderungan menjerumuskan umat Islam kepada permusuhan, adu domba. Nggih. Adu domba. Sehingga lebih kejam daripada orang-orang kafir. Karena penyusup mengaku Islam tetapi merusak Islam. Sampai digambarkan di dalam Al-Quran siksa munafik itu bagaimana? Innal munafiqina fid darqil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu di dalam kerak api yang paling bawah, aspal. Walan tajidalahu nasiro. Tidak ada seorang penolong pun. Nggih, ojo maneh kerake tadi diceritakan di pintu neraka saja wis kados ngoten panas ndak karuan, napa malih di dasar kerak api neraka yang sangat dalam. Panjenengan semrap. Neraka niku dalame sepinten? Nggih, wonten senate nyobi dereng? Mboten nggih, Bu nggih. Neraka niku nggih, ketika bayi baru lahir dilemparkan ke dalam neraka, niku baru sampai ke dasar neraka pinten tahun? 70 tahun baru nyampe dasar neraka. Jeru napa mboten? Jeru nemen. Nggih. Dilempar bayi baru lahir dari atas ke bawah neraka, ke dasar neraka baru nyampe 70 tahun. Niku jeru banget. Semakin ke dalam neraka niku semakin terang. Semakin ke dalam neraka napa kata AC ini mboten, semakin dalam neraka niku semakin gelap. Semakin panas. Nggih. Ngeri napa mboten, Bu? Ngeri. Ngeten iki diceratin neraka wedi. Mbok tutuk omah mangke, insyaallah tambah wedi nggih. Ibu-ibu lek bapak-bapak lek mboten tumut ibuke ceritaken. Nggih ibu-ibu nggih sami, lek pake mboten tumut ceritaken. Lek mboten pake kali ibuke ceritaken putune mawon nggih. Lho, nerakaku jeru lho, Nduk. Salate aja ditinggal yo. Ah, sae. Nggih. Insyaallah dilanjut katose panjang nggih, Pak, nggih. Ngapunten ingkang kathah, kula ngapunten lek atur kula kirang sae nggih, Bapak Ibu sekalian. Mugi-mugi kita sami-sami mencapai surganya Allah, mendapatkan nikmat ubur dari Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.